Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Saya dari kelas 11 IPA 2. Alamat rumah saya di Wonorejo dan hobi saya berenang. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang struktur sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Secara tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang paling terkecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik. Pertama, tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. 2. Tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran. 3. Hanya terdapat pada kingdom Archaeobacteria dan Eubacteria. Sel eukariotik. Pertama, memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel. 2. Memiliki sistem endomembran atau 3. Terdapat pada kingdom Protista, fungsi, Plantae, dan Animalia. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Pertama, memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. 2. Memiliki bentuk yang tetap. 3. Tidak memiliki sentrosom dan sentriol. 4. Tidak memiliki flagel. Sel hewan. Pertama, tidak memiliki dinding sel dan plastida. 2. Memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan. 3. Tidak memiliki bentuk yang tetap. 4. Memiliki 2 sentriol di dalam sentrosol. 5. Memiliki flagel. Bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel atau hewan atau dinding sel tumbuhan. Membran sel merupakan bagian terluar Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi, zat, dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi. Pertama, melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Kedua, memperkokoh sel. Ketiga, mencegah agar sel tidak pecah. Keempat, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar ektoplasma dan bagian dalam endoplasma. 3. Inti sel nukleus merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang disebut nukleus, dan di dalamnya terdapat nukleus. Nukleus berfungsi yang pertama sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel. Ketiga, mengatur sintesis protein. Fungsi organel sel.
Organel adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Pertama, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki fungsi antara lain: 1. Berperan dalam transport zat. 2. Tempat menempelnya ribosom. 2. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya. Mitokondria dilindungi oleh membran rangkap. Adapun fungsi mitokondria yaitu: yang pertama, untuk respirasi sel. Kedua, pusat pembangkit tenaga. Ketiga, badan Golgi merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai berikut. Berperan penting dalam sekresi zat, sintesis lisosom, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia, membentuk kantung pembungkus zat yang akan dikeluarkan, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel atau pektin, selulosa, dan hemiselulosa, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, dan lisosom. 4. Ribosom merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar. Ribosom memiliki peran penting untuk sintesis protein. 5. Lisosom. Lisosom memiliki beberapa fungsi diantaranya: mencerna zat-zat yang belum dapat diurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan, merupakan tempat pembentukan enzim pencernaan, menetralkan zat yang menyebabkan kanker atau karsinogen. 6. Plastida merupakan organel khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna. Plastida terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. 7. Vakuola. Vakuola umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus penyimpanan zat-zat yang akan diekskresikan. 8. Mikrotubulus merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. 9. Mikrofilamen merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.